Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Jumpa lagi di podcast ngopi, yaitu ngobrolin pikiran. Dan malam ini kopinya adalah coffee beer. Ya, oke. Jadi sebelumnya terima kasih Bung Idam sudah Siap, sama-sama Bang datang Antris. di acara ngopi kita, dan ngopi malam ini kita akan ngobrolin mengenai stereotip Gen Z atau generasi Z yang mungkin lahir di kisaran tahun 1997 sampai 2015 ya. Dan beliau adalah salah satu Gen Z yang bersedia untuk ngobrol bareng kita. Jadi sebelum kita lanjut lebih jauh terkait seperti apa stereotip yang terbangun di masyarakat, mungkin saya izinkan Bung Idam silakan memperkenalkan diri dan kesehariannya seperti apa. Ya, terima kasih Bang Antris. Pertama-tama saya ingin mengucapkan rasa terima kasih karena mungkin sudah diundang di sini, tapi saya rasa bukan sebagai narasumber sepertinya. Saya di sini hadir cuma untuk sharing terkait tentang seperti apa sih itu Gen Z, terutama Gen Z yang ada di Mamuju Tengah. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Idam. Saat ini umur saya 23 tahun. 23. Jadi saya lahir tahun 2000. 2000, oke. Jadi masuk Gen Z ya. Gen Z, iya betul. Gen Z. Terus keseharian saya saat ini saya lagi membangun usaha kecil-kecilan. Ya. Namanya Fadila Coffee and Sauce Clean. Oke. Jadi warkop, warung kopi dan laundry sepatu. Laundry sepatu. Iya. Jadi kalau laundry sepatunya itu sendiri saya join bersama teman-teman saya dari Bandung. Iya. Oke, Sauce Clean memang lagi ngetren lah di masyarakat. Iya, betul. Dan tidak banyak sih Gen Z yang betul-betul mau merintis, apalagi dari kecil-kecilan ya. Betul, dan apalagi disandingkan dengan kafe. Betul. Luar biasa. Oke, sepertinya akan asik ya. Selain itu apa lagi? Terus saat ini saya juga sedang lagi membangun komunitas bersama teman-teman saya. Namanya komunitas Sahabat Tani. Sahabat Tani, oke. Jadi komunitas ini bergerak di bidang sosial dan agriculture. Sosial dan pertanian. Itu sektor yang diproduksi apa? Sektor produksinya itu pertanian pangan, terutama sayur-sayuran. Iya. Jadi salah satu teknologi yang teman-teman Sahabat Tani gunakan itu dengan teknologi hidroponik. Ya. Iya, dan sedang mau berekspansi menggunakan teknologi aquaponik. Oke. Karena hidroponik itu ada banyak jenis ya. Kebetulan betul. saya ada sedikit background juga di bidang pertanian. Ada minaponik dan seterusnya ya. Betul. Nanti kita ulik itu lebih jauh, tapi selain itu masih ada? Saat ini saya juga masih tercatat aktif sebagai mahasiswa. Jadi saya sekarang sedang menempuh pendidikan pasca sarjana semester 3 di Universitas Hasanuddin, Makassar. Iya. Luar biasa. Jurusan manajemen bencana. Manajemen kebencanaan, luar biasa ya. Memang mateng lagi diterpa banyak bencana. Betul. Jadi mungkin dibutuhkan ya bisa sharing juga lah terkait tentang kebencanaan. Oke. Luar biasa sekali ya ternyata Bung Idam yang Gen Z. Sebelum kita lanjut lebih jauh, saya ingin mengangkat sebuah stereotip Gen Z. Kenapa? Karena Gen Z itu dikenal sebagai generasi tempe. Ini bukan saya yang bilang ya. Ini berdasarkan riset data global. Gen Z itu divonis sebagai generasi tempe yang katanya generasi lemah. Nanti kita akan ngobrol itu lebih jauh. Tapi melihat kiprahnya Bung Idam yang sambil kuliah, sambil menjalankan bisnis, terus mendampingi kegiatan-kegiatan sosial ya. Ya, mudah-mudahan stereotip yang terbangun di masyarakat nanti bisa kita patahkan dengan tentunya aktivitas yang positif. Oke. Jadi bagaimana mengatur dulu waktunya? Ini kan sambil ngatur tiga-tiganya itu gimana sih? Jadi salah satu keuntungan saya saya bilang sih selalu rezeki. Jadi segala kesempatan itu menjadi rezeki karena saya bisa kuliah sambil berwirausaha. Keuntungannya adalah karena ketika saya mendaftar kuliah di pasca sarjana Unhas itu ternyata
kuliahnya sudah beralih ke perkuliahan online. Oke. Jadi meskipun COVID selesai, Iya. ternyata untuk beberapa prodi sendiri itu masih online, dan salah satunya itu Iya. prodi saya, prodi manajemen bencana. Bisa online. Jadi sistem online offline. Iya. Iya. Luar biasa. Jadi nggak harus ke kampus Nggak langsung harus ya. ke kampus. Luar Betul. biasa. Ya, jadi itu sekilas background dari beliau. Dan mungkin ada yang nanya, kenapa sih Gen Z itu distereotipkan sebagai generasi tempe? Ada banyak faktor sebenarnya yang membuat ini dikenal di Gen Z. Karena yang pertama, Gen Z itu katanya kalau di kerjaan paling paling tidak pasti, paling problematik lah. Dia punya loyalitas yang rendah, kemudian punya mental health katanya, kemudian burnout, kemudian dikit-dikit mau healing, terus banyak cari drama lah. Nah, ini label yang diberikan kepada Gen Z. Bagaimana IDM sendiri melihat stereotip seperti itu? Terkait tentang stereotip tadi ya, bahwa Gen Z ini disebut bermental tempe. Ya. Sebenarnya ada dua hal kalau menurut saya. Ya. Ini menjadi salah satu, bisa menjadi positif, bisa menjadi negatif juga. Menurut saya positifnya apa? Ini menjadi semacam tantangan bagi Gen Z sendiri itu. Bahwa kita bisa membuktikan itu hanya asumsi belaka atau hanya opini-opini orang yang tidak bisa melihat potensi-potensi yang dimiliki Gen Z ini untuk mengembangkan segala sesuatu hal secara bersamaan. Karena gini, kita Gen Z ini generasi yang lahir di zaman informasi itu begitu cepat. Iya, betul. Jadi karena kita yang mendapat informasi cepat itu, tentunya kita yang apa ya istilahnya, karena kita mendapat informasinya lebih cepat, jadi kita terkenalnya lebih cengeng. Iya, Padahal betul. sebenarnya jauh daripada itu, Gen Z sendiri itu mencerna informasi itu jauh lebih dalam. Ya gitu ya. Tapi isunya kan begini, dengan diterpa informasi yang begitu banyak, dengan berbagai isu yang saya pikir serba terbuka dan serba instan, itu yang membuat Gen Z ini bingung menentukan atau problematik, menentukan pilihan mau yang mana gitu. Terus gini, dari sisi kita ambil beberapa bagian saja yang mungkin menjadi fokus kita malam ini, pikiran kita malam ini, yaitu yang pertama mungkin terkait dengan ada satu pepatah yang ngomong gini, bahwa hard time itu create strong man gitu. Kemudian strong man itu bisa meng-create good times, dan good times itu create weak man. Weak man create hard time. Artinya bahasa sederhananya bahwa masa sulit itu bisa menciptakan sebuah pria yang kuat gitu. Tetapi pria yang kuat bisa melahirkan atau menciptakan waktu yang baik, dan seterusnya. Nah, untuk Gen Z sendiri itu kebagian weak man-nya. Weak man create strong hard time. Atau pria yang lemah melahirkan sebuah situasi atau kondisi yang sulit. Itu kebagian itu Gen Z-nya. Ini berdasarkan data riset global juga, bahwa 65% ketika employer dunia ini ingin memecat karyawan, yang dipecat itu adalah 65% Gen Z. Nah, kemudian ketika kita berbicara data riset global juga, 1 dari 3 Gen Z itu ketika bekerja dia hanya bisa bertahan 1 minggu, setelah itu keluar. Bagaimana mematahkan argumentasi itu? Terkait tentang argumentasi itu, saya cuma ingin menyampaikan bahwa Gen Z ini bukan menjadi generasi yang cepat bosan ataupun etos kerjanya kurang. Iya. Itu tidak bisa digeneralisir, karena banyak juga Gen Z yang betul-betul berproses dari bawah sampai bertahan di tempat kerjanya itu beberapa lama lah. Setelah itu, jadi yang pertama itu nggak bisa digeneralisir. Terus yang kedua, untuk beberapa case mungkin karena
era percepatan informasi ini membuat orang itu mudah untuk ganti fokus. Ya, betul Jadi betul. ketika kita mendapat satu informasi ini bahwa yang tren ternyata yang ini nih. Jadi betul. orang karena kita ini mudah terpengaruh sama informasi, Ya, kita kan terpengaruh sama Iya, informasi. Jadi ketika yang digeluti saat itu dirasa tidak nyaman pindah atau lagi. sudah tidak sinkron lagi Ya, ya. dan dirasa butuh yang lebih fresh, maka akan pindah ke Nah, yang lebih terbaru lagi lah. ya ya. Jadi ngikut sebenarnya apa ya? Ngikut tren juga iya dibilang ngikut tren cuma trennya itu tren-tren yang positif. Karena kalau saya ingat satu kata CEO juga dari Olakarsa itu startup di bidang pemberdayaan. Jadi dia bilang kalau sekarang Gen Z itu atau pemuda itu mengubah budaya bekerja itu menjadi budaya berkarya. Oke. Jadi kita lebih fokus kepada produktivitas dibanding rutinitas. Jadi dibanding kita ini rutinitas tiap hari masuk kerja pulang kantor, masuk pagi pulang sore, lebih baik kita masuknya siang aja tapi kita banyak berkarya, produktif begitu. Dan saya pikir ya ini bukan saya menjustifikasi ya, ini berdasarkan riset global dan tentu itu memang tidak bisa digeneralisir secara universal ya, karena memang ya seperti yang dikatakan bahwa tidak semua ya. Betul. Ada yang betul-betul bisa memanfaatkan seperti tadi budaya bekerja menjadi budaya berkarya. Dan ada satu lagi bahwa Gen Z itu dikasih cap bahwa itu budaya kerjanya itu ada work ethicnya kurang. Bagaimana mendengar seperti itu? Jadi yang tadi kembali ke era percepatan informasi ini, jadi lifestyle Gen Z ini juga banyak terpengaruh dari media sosial. Makanya salah satunya terkait tentang work ethic itu ataupun etika berbicara ataupun etika bekerja itu banyak terpengaruh sama role model yang dilihat dari media-media sosial. Misalnya kalau kita ikut modelnya itu kayak artis-artis atau influencer, maka kita akan cenderung ke salah satu influencer atau artis itu dalam melakukan pekerjaan ataupun work ethicnya dalam bertutur kata, berperilaku seperti itu. Jadi sebenarnya belum tentu benar ya, belum tentu dan tentu itu kembali ke Gen Z-nya seperti apa. Betul. Jadi kita akan mencoba mematahkan beberapa referensi riset global itu, karena memang milenial saja bisa merasakan itu. Betul. Gitu. Berikutnya mungkin terkait dengan finansial. Karena begini, ada satu budaya baru yang muncul di Amerika itu disebutnya soft saving, bahwa Gen Z itu punya kebiasaan yang kecenderungannya itu ingin sedikit-sedikit mengeksperien sesuatu gitu. Dia tidak terlalu cenderung ke saving atau menabung gitu. Dia lebih banyak ingin mengeksplor hal-hal baru. Bagaimana melihat itu di mungkin skop Mamujitanya lah? Untuk menurut saya pribadi terkait tentang isu soft saving itu ya bisa dilihat juga dari dua sisi. Negatifnya karena mungkin Gen Z ini mempunyai dana darurat ataupun tabungan yang berkurang. Betul. Tapi di sisi lain Gen Z ini selalu mempunyai pikiran bahwa aset terbesar yang kita miliki adalah diri kita sendiri. Nah betul, itu Gen Z banget itu. Jadi karena aset terbesar kita adalah diri kita sendiri, maka kita juga harus berlaku adil kepada diri kita. Nah, termasuk salah satunya adalah dengan ketika kita sudah merasa bosan ataupun punya jenuh, burnout yang kayak tadi, maka kita akan melakukan hal-hal yang membuat kita itu kembali bersemangat. Yang saya tadi bilang dikit-dikit healing, hilang untuk healing. Jadi coping strateginya mungkin tidak hanya healing,
ada banyak hal lain, misalnya mencoba hobi-hobi baru, Iya, iya, iya. atau yang kayak tadi Bang Andres bilang mencoba pengalaman-pengalaman baru lah, meskipun harus dibayar dengan Nilai yang lumayan, iya gitu. karena sudah mempunyai gaji sendiri kan. Nah, Jadi gitu Bang. iya, iya, betul, betul. Terkait Jadi tentang memang banyak ingin mengeksplor ya. banyak. Nah ini dan ternyata bukan cuma di Amerika ya, ternyata di Indonesia atau Iya. Mamujitenya juga sudah mulai kayak gitu ya, ingin mengeksplor banyak hal Betul, ketimbang menabung untuk masa tua gitu ya. betul. Jadi soft saving masuk ya. Soft saving masuk. Cuma ya itu tadi, soft saving saya rasa juga enggak semua Gen Z ya. Iya, iya. Karena kita nggak pernah mengeneralisir bahwa Gen Z semua seperti itu. Tapi Iya. kebanyakan seperti itu, meskipun Gen Z yang biasanya kebanyakan soft saving itu adalah Gen Z yang secara finansial itu sudah mapan juga. Iya, iya. Jadi bukan orang yang Bukan perintis, bukan apa ya? perintis. Kalau kita baru memulai karir dikit-dikit healing juga Iya, iya, nggak iya. ada hasilnya. Makanya ada istilah bekerja keras lah, karena kita ini perintis bukan pewaris. Bukan pewaris. Iya. Jadi Gen Z yang pewaris mungkin punya Betul. budaya soft saving itu gitu ya. Iya, karena punya mungkin aset dari orang tua atau warisan yang besar lah. Oke. Saya pikir itu bisa kita diskusikan lebih jauh ya. Betul. Oke. Tapi yang jelas tidak semua ya. Entah semua. Mungkin yang bisa punya budaya itu yang memang apa ya? Itu tadi pewaris lah. Secara finance sudah mapan. Berikutnya mungkin saya mau ngupas sedikit terkait dengan mental health. Iya. Kesehatan mental. Ini Gen Z itu bahkan mungkin sebagian milenial termasuk di antaranya. Bahwa dan ini berdasarkan data ya, ternyata memang 56% Iya. Gen Z itu merasa bahwa dia punya masalah di kesehatan mental. Kalau kita tarik ke milenial itu dia di angka 35%. Kemudian boomers itu di lahir 40-an ke atas itu justru rendah sekali dia punya kesehatan mental. Bagaimana versinya Gen Z ini? Karena memang 56% ya. 56%. Jadi kita ini yang lahir di generasi Gen Z ini, jadi masa transisi antara X ke milenial. Gen X itu milenial. Ya, Gen X milenial. Ya, Gen Z terus itu ya ke Gen Z kita ke setelahnya. Jadi daerah percepatan informasi ini membuat kita juga itu apa ya, berpengaruh kepada perilaku ataupun keseharian kita, berpengaruh ke sikap. Jadi inilah yang mengakibatkan banyaknya kita yang merasa percepatan informasi tadi yang mengakibatkan banyaknya self diagnosis. Karena mendiagnosis diri sendiri ya. Wah, saya kena mental ini. Bahwa punyai mental health-nya terganggu, atau lagi burnout, lagi galau. Gitu. Karena itu semua bisa diakses di media sosial ataupun Google lah. Berarti itu dipengaruhi oleh culture ya? Iya. Kalau menurut saya pribadi sebenarnya hal ini sudah lama ada di generasi sebelumnya. Cuma di generasi ini karena yang tadi saya bilang percepatan informasi, sehingga kita memudahkan memperoleh informasi. Misalnya saya nih ketika capek kerja balik, ketik di Google, capek kerja seharian, cari quote-quote galau, tanda gitu. Apa? Jadi kita banyak orang itu yang mengatakan mental health-nya terganggu itu mendiagnosis diri sendiri. Self diagnosis ya. Bukan dari orang-orang yang berkepentingan. Nah, ini juga perlu digarisbawahi karena dari self diagnosis ini biasanya akan mempengaruhi perilaku orang, cara berpikir itu pasti kena gitu. Istilahnya gitu. Kena mental. Iya. Nah, jadi tipsnya lah kita berbagi tips. Oke. Kalau dari saya pribadi terkait tentang mental health ya, sangat penting untuk mengukur diri kita, karena dengan kita mengukur diri kita akan mampu mengukur kemampuan kita. Jadi dengan mengukur kemampuan ini kita bisa lebih memahami bahwa kita ini maunya seperti apa. Terkait tentang perasaan ataupun kesehatan mental kita, baik
hal-hal yang berpengaruh terhadap mental itu hal-hal yang dilatih sehari-hari. Jadi kalau kita mewajarkan sesuatu yang salah juga tidak Iya betul pasti. Jadi kalau menurut saya pribadi ada batasan-batasan yang memang secara etik kerja itu merupakan batasan kerja, dan teman-teman itu harus betul-betul paham mana batasan kerja dan mana batasan pribadi diri sendiri. Saya rasa dengan paham batasan-batasan itu terkait tentang hambatan-hambatan mental health ataupun kesehatan mental itu bisa teman-teman sendiri ukur lah. Gitu. Berarti poinnya adalah limitasi ya. Iya. Teman-teman harus cek sendiri batasannya kita sampai di mana. Oke, mengenai kebencanaan ini saya ingin menggali lebih jauh karena ini Mamuju Tengah sedang dilanda bencana yang hampir datanya itu tinggi sekali. Banjir, longsor, dan ini ada kaitannya dengan environmental ethics atau mungkin kita sebutnya sebagai etika lingkungan. Betul. Nah, saya mau tanya pendapatnya Gensi seperti apa melihat etika lingkungan hari ini? Oh iya, terkait tentang pendapat Gensi terkait etika lingkungan itu sebenarnya ada sesuatu hal yang kompleks ya dalam etika lingkungan ini, karena kalau kami memandangnya bahwa bencana yang terjadi hari ini bukan akibat yang kita lakukan pada saat itu, tapi akibat dari bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun sebelumnya yang pendahulu kita lakukan sehingga menjadi penyebab bencana hari ini. Misalnya kalaupun ada longsor berarti ada orang yang menebang pohon secara liar di gunung itu. Nah, kalau kita melihatnya bahwa ke depannya kita butuh sosok orang yang bisa membuat kebijakan atau betul-betul memperhatikan terkait tentang environment etika lingkungan. Karena pemanasan global ini kan makin hari makin panas. Betul. Jadi perubahan iklim yang tidak terbendung karena pemanasan global mengakibatkan akan muncul berbagai macam bencana alam lainnya. Jadi kalau ini tidak mampu dilihat sebagai salah satu ancaman yang nyata, maka habislah kita ke depannya. Nah, Genzi lebih melihat ini dalam pandangan yang simpel. Jadi langkah-langkah atau bukti-bukti nyata kita melakukan apa dalam hal pencegahan bencana itu lebih kita rasa lebih rasional dibandingkan mungkin kajian yang betul-betul mendalam atau apa. Tapi dalam aksinya juga kurang gitu. Jadi hal-hal yang lebih dekat kalau Genzi. Genzi mau kita lakuin apa hari ini gitu, doing something gitu betul. ketimbang berdialektika dengan isu dan informasi. Jadi Genzi itu lebih kecenderungan, ayo kita ngapain? Ayo kita misalnya kampanye menanam pohon di Pulau Gundul, ataupun tidak membuang sampah sembarangan. Jadi sampah juga menjadi penyebab. Menjadi apa ya? Salah satu penyebab kalau banjir itu kan karena saluran tersumbat. Yang menyumbat ini kan tentunya bukan alam itu sendiri, dari manusia yang membuat menyumbat. Tetapi kalau melihat kebijakan pemerintah hari ini, apakah memang mengenai, kan kalau kita berbicara air mungkin akan larinya ke resapan, pembuangan dan seterusnya. Bagaimana melihat itu? Dan ada satu data menarik yang saya baru baca tadi, bahwa Kabupaten Mamuju itu mendapatkan dia peringkat pertama Asia Tenggara ya, sebagai kabupaten atau kota yang tingkat polusinya itu paling rendah. Ini saya bacakan datanya. Mamuju itu di angka 3,7% mengenai kualitas udara yang paling bagus. Di bawahnya ada Kupang, dan di bawahnya itu baru negara-negara Asia Tenggara lainnya. Jadi ini kan di satu sisi Kabupaten Mamuju dapat penghargaan kualitas udara yang bagus, tetapi bencana banjir, longsor itu justru mengepung.
bukan cuma Mamuju Tengah dan Mamuju, tapi Sulawesi Barat secara keseluruhan. Bagaimana mau Genzi mau mengelaborasi itu gitu? Udara ini kan dia lebih berpengaruh kepada hal-hal yang hijau-hijau, Iya. tanaman tumbuhan. Iya. Betul, memang kita di Sulbar ini banyak tanaman yang hidup karena sejatinya mayoritas lah daerah kita ini masih daerah perkebunan dan pertanian. Cuma perlu digarisbawahi bahwa ada tanaman yang bisa menampung air, daya tampungnya tinggi, ada tanaman yang daya resapnya tinggi. Iya, betul. Jadi dibedakan. Jadi ketika tanaman-tanaman ini, tanaman yang mempunyai daya resap tinggi ini yang kurang, itu yang menyebabkan banjir, longsor, gitu. Jadi kalau sepenglihatan saya di Sulbar ini, terutama di Mamuju Tengah ini, tanaman-tanaman yang banyak itu tanaman-tanaman yang mempunyai daya tampung air tinggi. Jadi daya resapannya yang tinggi atau tampungnya? Daya tampungnya. Jadi misalnya kayak sawit itu kan tinggi daya tampungnya, tapi resapannya kurang, rendah. Jadi itu yang menyebabkan banjir. Jadi tapi kan ini bisa saja sejalan ketika kita ngobrolin kualitas udara. Itu kan tumbuhan juga kan? Betul. Sama-sama hijau. Cuma ini kan di sisi lain menjadi udara kita bisa sehat dengan tanaman lain, tidak mesti dengan tanaman yang membuat tampung air membuat bencana di lain siklus gitu kan. Tapi poinnya saya mau tanya gini, kira-kira ini kan kita sudah dalam, apalagi konsen magisternya Bang Idam ini kan sekarang lagi fokus di kebencanaan. Betul. Apakah kita punya strategi yang misalnya kita bisa prepare dari hari ini gitu buat Mamuju Tengah ke depan, harus punya strategi yang seperti apa agar ke depan kita mengenai etika lingkungan itu lebih tertib lah. Kalau belum bisa sustainable, setidaknya mulai dari hari ini kita melakukan apa gitu? Untuk hari ini dengan umur Mamuju Tengah yang masih muda, seharusnya kita lebih banyak mempersiapkan untuk hidup yang sustainable, berkelanjutan. Tentunya ini bukan hanya menjadi tugas pemerintah, tugas seluruh masyarakat Mamuju Tengah lah, untuk bisa sama-sama menjaga daerah kita. Nah, terkait tentang itu tentunya kita harus mempunyai persepsi yang sama dulu terkait itu, biar kita bisa sama-sama tahu kita harus ngapain. Jadi misalnya kalau Mamuju Tengah ini arah pembangunannya kemana, ya semua masyarakat juga harus tahu. RT RW, rencana tata ruang wilayah. Jadi kita sama-sama harus tahu biar tidak ada masyarakat yang miss informasi terkait tentang arah pembangunan kita, biar kita bisa sejalan ke depannya, bisa searah. Berarti poinnya adalah bagaimana sosialisasi pemerintah terkait dengan isu lingkungan gitu. Betul. Dan saya pikir ini obrolan yang sangat luar biasa ya. Terima kasih karena kita dibatasi waktu. Semoga di lain waktu bisa ngobrol lebih panjang lagi. Siap. Dan berapa semester lagi nih? Doakan semoga bisa tepat waktu lah, 4 semester. 4 semester. Insya Allah. Sekarang semester 3. Berarti sekitar 6 bulan lagi ya? Mungkin sekitar 8 bulan lah. Karena sekarang lagi nyusun proposal dulu. Disertasi ya? Oke. Luar biasa. Tesis. Semoga dimudahkan. Amin. Dan bagaimana nanti kembali ke Mamuju Tengah dengan gagasan kebencanaan. Lebih ke pencegahan ya? Kebencanaan kita bukan cuma bicara pencegahan, ada 3 fase. Mitigasi, prabencana, saat, dan pasca. Lengkap sekali. Dan ini saya pikir investasinya Mamuju Tengah ada di Idam, yang mungkin ke depan bisa banyak sharing dengan pemuda-pemuda generasinya beliau, Gen Z, terkait dengan bagaimana pengelolaan kebencanaan. Tidak hanya berbicara ketika ada bencana, tetapi ada mitigasi, pencegahan, dan apalagi satunya pasca bencana. Mungkin saya pikir terima kasih banyak sudah datang di Ngopi.
semoga segera selesai studinya Amin, dan amin. usahanya dilancarkan Amin. di bulan yang suci ini. Atau ada closing statement sebelum saya tutup? Iya. Closing statement dari saya sebagai Gen Z di Mamuju Tengah ini, bersyukur lahir di daerah yang usianya, meskipun usia saya lebih tua lah dibanding Mamuju Tengah ini, tapi ditopang dengan kekayaan alam dan potensi masyarakat yang dimiliki, sehingga kita bisa menggali potensi kita lebih jauh. Gen Z jangan terlalu manja dengan teknologi, dengan percepatan informasi, tapi terus asa, kemampuan, daya pikir, terus melatih diri, membuka diri, mencari circle-circle yang bagus. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan membangun Mamuju Tengah ke depannya? Luar biasa ya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Oke, dan intinya tadi saya ingin menyimpulkan bahwa Gen Z itu tidak selamanya harus kemakan dengan stereotip ya. Betul. Bahwa Gen Z harusnya lebih kaya, lebih kreatif. Betul. Dengan memperbanyak berkarya, bukan memperbanyak protes gitu ya. Oke. Mungkin itu cukup obrolan kita malam ini, dan sampai ketemu di ngopi-ngopi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam.